Berjumpa lagi dengan Mantap Sekolah Baru oleh bukunya Leviathan. Barangkali ada sedikit yang bisa dinarasikan kepada komunitas, silahkan Mas Eka. Terima kasih Pak Didi. Jadi gini, ini sebenarnya saya belum baca sampai lengkap soal bukunya Thomas Hobbes, hanya beberapa lembar saja, karena itu ya banyak, sekitar 500 lebih halaman lah. Tapi gini, buku itu kan berjudulnya Leviathan. Apa sih Leviathan itu? Leviathan itu adalah sebuah makhluk dalam mitologi Yunani. Makhluk ini seperti hewan buas yang sangat berkuasa. Makhluk ini sangat adidaya. Tidak ada yang mengalahkan makhluk ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan makhluk ini. Di dalam pikiran Thomas Hobbes dikait-kaitkan dengan konsep negara. Negara harus bisa seperti ini. Negara harus bisa seperti ini. Ini juga nyambung dengan waktu itu teorinya Max Weber, dalam bukunya Max Weber, isinya Max Weber berjudul Politics as Vocation atau Politics by Bank. Di mana yang pertama dia menjelaskan soal negara, yang kemudian oleh ilmuwan sosial dibagi lagi negara yang gagal dan negara yang lemah. Di mana negara lemah itu ini sekedar ulangan aja. Negara yang lemah itu adalah negara yang tidak bisa mengontrol kekuatan-kekuatan lain selain yang ada di negaranya. Selain kekuatan lain yang ada di negara, seperti contoh kekuatan ormas dan sebagainya. Sedangkan negara yang gagal ada bahkan diambil alih oleh ormas-ormas seperti itu atau organisasi-organisasi lain di dalam negara yang bukan merupakan negara. Nah, bagi Thomas Hobbes, negara yang ideal itu harusnya negara yang seperti Leviathan. Tapi begini, di dalam buku itu juga Thomas Hobbes berbicara soal manusia, bahwa ada sebuah kalimat yang menyatakan bahwa manusia itu sejatinya selalu menuruti hawa nafsunya. Hawa nafsu entah itu untuk berkuasa dan lain sebagainya. Kemudian salah satu hal yang timbul dari permasalahan itu adalah banyaknya konflik dalam kehidupan bernegara itu. Baik itu konflik agama, konflik sosial, dan lain sebagainya. Untuk apa? Karena gini, kenapa kok bisa hal seperti itu terjadi? Karena manusia pada dasarnya yaitu tadi, dia selalu ingin memenuhi hawa nafsunya. Jadi ketika ditanya soal bagaimana sebenarnya negara yang ideal, bagi saya negara yang ideal itu haruslah negara yang merdeka. Bagaimana negara yang merdeka? Yang pertama, negara itu harus memiliki monopoli atas penggunaan kekuasaan, seperti dikatakan Weber, sehingga dia tidak bisa dikatakan sebagai negara yang lemah atau bahkan negara yang gagal. Karena ketika ada organ-organ lain selain negara yang dapat melakukan menjalankan kekuasaan atau melakukan kekerasan, maka akan terjadi dualisme di sana. Kita tidak akan pernah tahu siapa law enforcement yang benar-benar memiliki kewenangan di sana. Ini kan juga banyak terjadi kasus-kasusnya. Orang yang tidak punya law enforcement menegakkan hukum, katakanlah kemarin dalam aksi 2019 ganti presiden. Apa haknya ormas melarang orang untuk deklarasi? Apa haknya orang dicekal seperti itu? Lebih-lebih apa haknya sebuah organisasi melarang seseorang untuk datang ke suatu tempat? Indonesia itu pemilik seluruh warga negara Indonesia. Ini termaktub dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada yang berhak mengusir seorang warga negara Indonesia asli, warga negara Indonesia dari wilayah manapun ketika dia ingin datang. Itu tidak ada yang berhak. Ini adalah bentuk dari lemahnya negara kita. Kenapa negara bisa lemah? Ya karena satu, simbol dari kekuasaan itu tidak bisa menjalankan kekuasaannya dengan baik. Saya jadi ingat sebuah isi yang dibuat oleh George Orwell. Judul isi ini sebenarnya menarik, saya pernah bahas ini. Shooting an Eleven atau menembak seekor gajah. Ceritanya seperti ini. Waktu itu
George Orwell itu merupakan seorang polisi perwakilan kolonial Inggris di Burma, di mana di sana dia harus menunjukkan bahwa dialah representasi dari penjajah, dalam hal ini adalah Inggris yang sangat agung di negara Burma. Sekalipun dia bersimpati terhadap orang Burma, dia tidak bisa melakukan apa-apa, karena yaitu tadi, dia harus merepresentasikan Inggris sebagai negara yang adikuasa. Dia tidak boleh punya belas kasihan di sana. Satu waktu terjadi sebuah peristiwa, ada seekor gajah yang mengamuk. Gajah itu biasanya hewannya sangat jinak, namun ketika dia birahi, tingkah lakunya akan berubah 360 derajat. Dia mengamuk. Orang-orang Burma kan tidak suka juga dengan Inggris, tapi karena dia gajah ini mengacaukan semua, mencerai-beraikan kios buah, rumah-rumah warga dan sebagainya, pada akhirnya orang-orang itu tidak punya pilihan lain selain apa? Selain beralih kepada penguasa. Di sini siapakah penguasanya? Yaitu George Orwell. Laporlah mereka pada Orwell. Orwell bingung. Pada akhirnya dia berbekal senapan Winchester kuno. Dia mencari gajah itu. Dia harus menunjukkan bahwa dia harus menunjukkan bahwa dia bisa menangani hal seperti ini. Akhirnya Orwell mencari ke sana kemari, dia tidak menemukan gajah itu. Sampailah dia di sebuah pondok. Di sana, pondok dekat hutan. Di sana gajah itu sudah membunuh seorang kuli India dan mencerai-beraikan rumah. Sesampainya di sana, dia mengeker. Dia meminjam senjata yang lebih bagus lagi kepada orang-orang sana untuk membunuh seekor gajah itu. Akhirnya dia berjalanlah ke arah hutan itu. Nah, dia menemukanlah gajah itu sedang merumput dengan tenang. Dia membidik gajah itu, tapi gajah itu sudah tidak birahi. Keadaannya sudah tenang. Ketika dia sedang membidik, datanglah satu orang Burma, datanglah dua orang, sampai akhirnya datang sampai 2000-an orang Burma yang dari sana. Orwell melihat orang-orang Burma itu, jelas dari tatapan orang-orang Burma itu, mereka berharap bahwa Orwell menembak gajah itu. Tapi persoalannya satu, gajah itu sudah tenang, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menembak seekor gajah, kita akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem yang ada. Tapi dia tidak punya banyak pilihan. Karena apa? Orang Burma berharap pada penguasa. Yang kedua, dia tidak boleh terlihat lemah. Orwell tidak boleh terlihat lemah karena satu, dia adalah representasi dari kolonial Inggris. Dalam isi tersebut, Orwell menggambarkan posisinya dengan sangat bagus. Dia berkata seperti ini: disinilah saya, seorang kulit putih, dikelilingi oleh kelompok-kelompok orang berkulit kuning dan bermata sipit ini, dengan menggunakan senapan api dan membidik seekor gajah seolah-olah sayalah aktor utamanya. Namun saya bukanlah aktor utama, saya hanya wayang yang didorong oleh kepentingan oleh rakyat-rakyat Burma ini dan juga kepentingan kolonial Inggris. Pada akhirnya Orwell menembak mati gajah tersebut. Dia tidak punya banyak pilihan untuk itu. Inilah salah satu bentuk apa? Kegagalan seorang penguasa untuk berkuasa. Orang boleh saja berkuasa dalam politik, menang dalam pemilihan umum, dalam politik elektoral, itu hal yang biasa. Itu bukan hal yang susah. Yang susah adalah ketika Anda menjabat, Anda harus menjalankan kekuasaan Anda. Ketika Anda tidak kuat, akhirnya kekuasaan tersebut mengambil alih Anda, mendefinisikan Anda tidak seperti apa yang Anda definisikan, tidak seperti diri Anda. Ini yang terjadi di Indonesia menurut saya, di mana figur seorang pemimpin ini kurang kuat. Dia tidak punya kekuasaan yang sangat kuat. Dia tidak bisa mengendalikan ormas-ormas yang mungkin katanya sedang membela dirinya. Padahal jelas ormas itu tidak menunjukkan, ormas itu malah memperjelek citranya. Seharusnya dia tidak bisa mengontrol oposisi yang selalu mendorong dirinya, melawan dirinya dan sebagainya. Bagi saya, bentuk kekuasaan seperti ini belum dapat dikatakan negara ideal. Saya rasa itu saja. Kali ya. Baik. Terima kasih Mas Haikal, ulasan yang menarik tentang buku Leviathan oleh Thomas Hobbes. Banyak hal yang mengandung pertanyaan di sana. Ini terkait dengan angan-angan Thomas Hobbes untuk mengharapkan bahwa negara itu harus perkasa, harus kuat,
pendek kata dianalogikan sekuat Leviathan, sebuah monster raksasa yang bengis, yang punya kekuatan yang tidak bisa ditaklukkan, bahkan dia yang bisa menguasai makhluk lainnya. Nah, jika negara dimodelkan semacam itu oleh Thomas Hobbes, maka yang mengundang pertanyaan adalah siapakah yang bakal mengontrol negara tersebut ketika dia sudah kekuasaannya itu sudah artinya mencederai semangat komunitas atau semangat masyarakat yang tadinya mendirikan negara. Itu spiritnya adalah dalam rangka untuk mencapai cita-cita bersama, misalnya kesejahteraan, terus keadilan, kemakmuran, dan seterusnya. Spirit semacam itu yang melahirkan kemauan untuk melakukan perjanjian mendirikan sebuah organisasi besar yang namanya adalah negara. Nah, begitu setelah negara terbentuk, lalu kemudian sekuat Leviathan dan memakan anak-anaknya sendiri atau warga negara, maka pertanyaannya siapakah yang akan mengontrol negara? Barangkali Mas Haikal bisa menghubungkan ini dengan John Locke, dengan Montesquieu tentang Trias Politica. Oke, silakan Mas Haikal. Satu. Iya, mana ya? Thomas Hobbes. Iya. Begini. Melanjutkan Thomas Hobbes tadi, Mas Haikal, itu dalam praktek negara hari ini, apa yang bisa dijadikan semacam komparasi antara teori yang diidealkan Thomas Hobbes dengan praktek nyata yang diselenggarakan oleh negara hari ini? Apa yang bisa disumbangkan kritik dari Mas Haikal? Silakan. Jadi gini, dalam konsep Thomas Hobbes, negara itu kan benar-benar absolut seperti tadi. Namun kemudian yang kita bicarakan sebelumnya, ada John Locke yang mengantitesa pendapatnya untuk mengurangi kekuasaan absolut seorang pemimpin negara. Dalam hal ini dulu apa? Seorang raja. Dia menciptakan sebuah konsep yang disebut sebagai Trias Politica. Pada mulanya itu adalah separation of power, pemisahan kekuasaan. Kekuasaan itu dibagi menjadi eksekutif, judicial, dan legislatif. Kemudian dikembangkan lagi oleh Montesquieu menjadi distribution of power, di mana setiap kewenangan itu tidak terpisah, tapi didistribusikan secara baik dari ke semua belah pihak. Jadi antara eksekutif, legislatif, dan judicial punya pendistribusian kekuasaan sendiri-sendiri, tapi mereka bukanlah satu entitas yang terpisah satu sama lain. Mereka saling berhubungan satu sama lain. Karenanya, seperti contoh saja, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, DPR selaku legislatif bekerjasama dengan siapa? Kepala negara, presiden, gubernur, dan lain sebagainya. Ini kekuasaan absolut negara seperti ini kadang menimbulkan hal yang bagi saya terlalu tidak masuk akal. Begini, kadang hal ini diartikan bahwa negara itu harus mengatur segala keseluruhan. Dia harus mengatur keseluruhan sampai selalu lini privat kehidupan warganya. Bagi saya itu tidak boleh. Katakan saja Indonesia selaku welfare state, sebagai welfare state ya. Selaku welfare state, di mana nomenklaturnya sudah jelas bahwa negara itu negara kesejahteraan. Tujuannya sebagai termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa. Bagaimana jika negara mencampuri hak privat warganya, tapi dia tidak sejahtera? Berarti negara sudah mencederai atau mengkhianati marwah konstitusi itu sendiri. Karenanya begini, ada sebuah konsep yang ideal di dalam pikiran saya, bahwa negara itu harus mengontrol ranah publik secara maksimal, sehingga tidak ada kekuatan-kekuatan lain yang dapat melakukan kekuasaan negara. Tidak ada sebuah organisasi lain atau perseorangan yang mencoba bermain sebagai pemerintah. Seperti yang saya katakan tadi, tidak boleh ada sebuah ormas yang melarang orang berdeklarasi, melarang orang untuk datang ke suatu tempat, itu tidak boleh.
dia sudah main menjadi negara, itu bukan haknya mereka tidak punya hak untuk itu. namun begini, dalam melaksanakan haknya, ketika itu sudah masuk dalam ranah publik, seseorang atau sekelompok manusia, masyarakat itu harus dibatasi. Inilah fungsinya negara, ini fungsinya sistem, ini fungsinya hukum. Karena kalau tidak dibatasi, pada akhirnya jadi apa? Jadi sebagai negara yang gagal. Seperti contoh Syria, Iran dan sebagainya. Kok Iran sih, Syria dan sebagainya itu ya, yang Syam itu. Gini, idealnya seperti apa? Negara mengontrol segala hal dalam ranah publik secara ketat. Ketika ada sebuah manusia atau sebuah organisasi yang akan merugikan kepentingan umum, akan merugikan kepentingan negara secara menyeluruh, negara sambil alih terhadap hal itu. Bullshit ketika ada aparat mengatakan bahwa ketika ada ormas atau organisasi apapun itu yang bermain sebagai pemerintah, sebagai law enforcement, padahal itu bukan haknya, kemudian aparat mengatakan seperti ini, oh ya bagus, itu membantu tugas negara, itu bullshit. Bagi saya itu negara yang bullshit seperti itu. Negara harus melarang, tidak boleh ada dualisme dalam law enforcement. Yang boleh menegakkan hukum dalam ranah publik harus negara yang berwenang, harus pejabat yang berwenang, harus aparat. Tapi negara tidak boleh terlalu mencampuri urusan privat seseorang, seperti dalam urusan seksual, pernikahan dan sebagainya. Makanya saya salah satu orang yang sangat tidak setuju dimasukkannya pasal kumpul kebo atau LGBT di dalam RUU KUHP, karena itu negara sudah terlalu mencampuri urusan privat seseorang. Adalah hak seorang warga negara. Ketika itu tidak mengganggu ketertiban umum, dia tidak boleh diganggu. Karena batasan hak seseorang, batasan hak sekelompok orang adalah hak dari seseorang atau sekelompok orang lain. Itu. Ya baik, itu narasi yang diungkapkan oleh Mas Haikal. Saya menjadi teringat tentang ini apa, strukturasinya ini apa, Anthony Giddens ini dari Inggris juga, bahwa sebenarnya setiap individu itu punya kedaulatan penuh, di mana satu sama lain tidak boleh melanggar kedaulatan. Lah hubungannya dengan negara, mengapa negara itu punya power yang begitu kuat? Itu tidak lain karena setiap individu yang punya kedaulatan utuh tadi itu menyerahkan sebagian kedaulatannya itu kepada negara. Dari individu-individu yang menyerahkan kedaulatan kepada negara tadi, akhirnya setiap individu berkurang kedaulatannya, dan negara akhirnya kedaulatannya menjadi penuh, full power. Nah, nyambung dengan apa yang dinarasikan oleh Mas Haikal tadi, bahwa manfaat daripada negara punya kedaulatan itu tidak lain adalah di dalam praktek penyelenggaraan hidup bermasyarakat itu, agar negara memiliki wewenang di dalam melakukan kontrol, sehingga tidak terjadi pelanggaran atas ketertiban umum. Tadi dibuatkan contoh bagaimana bisa negara mendiamkan ketika ada sebuah kelompok tertentu di dalam masyarakat menghalangi kedaulatan individu yang lain di wilayah atau domain privat, lalu kemudian negara membiarkan ini. Maka itu di dalam kaitannya dengan teori maupun narasi yang sudah dijelaskan tadi, artinya negara tersebut masuk kategori dua kemungkinan, kalau tidak negara gagal atau negara lemah. Tapi disebut negara gagal tidak mungkin, karena toh nyatanya negara ini tetap eksis. Tetapi kalau negara ini dikategorikan sebagai negara lemah, pada kasus-kasus yang lain nampak sekali bahwa negara super power, punya sangat kekuatan, punya kekuatan yang luar biasa, yang bahkan
kekuatan-kekuatan atau pilar-pilar di dalam negara itu pun tidak sanggup melawannya. Tetapi di dalam kasus ormas yang menghalangi kedaulatan seseorang, ini nampaknya negara terlihat lemah. Hanya nampak terlihat lemah. Artinya kalau negara punya kekuatan lalu tidak menggunakan kekuatan itu, maka yang tepat adalah pembiaran. Jadi lebih tepat istilahnya adalah pembiaran atas ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku. Saya pikir itu, Mas Daru. Saya mau nambahin dikit sebagai host. Negara itu tidak ada yang mengesampingkan kesehatan mental masyarakatnya, karena negara yang kesehatan mental masyarakat atau baik individu maupun kelompok itu ditentukan apa yang kelompok besar atau negara itu perbuat. Di satu sisi kita sering dirusak dengan berbagai tayangan, terus informasi-informasi yang tidak patut untuk disebarkan, bahkan hoax dan segala macamnya. Di satu sisi juga negara membangun kesehatan mental melalui penyediaan fasilitas umum, dana kesehatan, dan sebagainya macamnya. Jadi nambahin aja dari pernyataan Pak Didin dari segi psikologinya. Namun yang jadi pernyataan persoalan sekarang ini, negara Indonesia ini digadang-gadang akan jaya pada 2045. Nah, bagaimana menurut Mas Haikal? Apakah cita-cita itu dapat disampaikan, dapat tersampaikan lah, bisa terjadi pada 2045? Karena mengingat Indonesia sampai sekarang masih kacau balau lah. Kayak tadi katanya lemah, bukan ambruk. Silakan. Ya, terima kasih banyak Mas Daru. Saya capek sebenarnya. Jadi gini ya, kalau kita bicara soal spekulasi itu ya, kebenarannya ya sangat tentatif loh. Ya berubah-ubah. Jadi tidak mungkin ada yang bisa memastikan masa depan loh. Jadi kalau ada yang bilang pasti 2045 bakal berjaya, walaupun ada entah itu ada hitung-hitungannya dan sebagainya, namun tetap saja masa depan itu tentatif. Bisa saja di kemudian hari data-data ini berubah secara signifikan. Katakanlah ekonomi Indonesia tahun 98 hanya dalam kurun waktu 1 tahun dari 3.000 atau nggak salah mungkin 2.000 naik menjadi 16.800 kalau nggak salah. Itu kan kalau melihat kondisi dari mana ini, hukum, sosiopolitik atau bagaimana itu. Kalau lihat dari segi hukumnya ya begini, 2045 itu lama ya, katakanlah berapa tahun lagi, itu hampir 20 tahun lagi ya, 20 tahun lagi. Tahun lebih. Kemungkinan baik dari segi hukum ataupun politik, kalau kemungkinan untuk lebih maju dari sekarang itu bisa. Karena satu, sekarang kita bisa lihat banyak anak-anak muda yang mulai memperhatikan kondisi baik itu hukum, psikologis, politik dan lain sebagainya. Ini harus dilanjutkan. Tren-tren ini harus dilanjutkan. Tren yang bagus itu dimulai dari mana? Kecil saja. Ada anak muda yang terjun dalam dunia politik. Ini tren yang bagus. Lebih-lebih misal di Malaysia ada anak muda yang jadi menteri. Ini tren yang bagus. Seperti di Finland itu ada juga anak muda yang jadi menteri kalau nggak salah ya. Bagi saya kalau tren ini dilanjutkan terus itu bagus, karena esensinya gini, kita ini sudah salah mindset sejak di awal. Sejak awal kita sudah dididik untuk menjadi generasi penerus bangsa, padahal salah, karena bangsa ini ya banyak salahnya, nggak boleh diteruskan. Harusnya itu generasi pelurus bangsa, biar bangsa kita ini lurus. Jadi kalau dikatakan apakah Indonesia bakal maju di 2045, saya tidak bisa bilang pasti lebih maju. Kalaupun itu ada data itu akan tetap tentatif. Seperti yang saya bilang tadi, masa depan itu terlalu tentatif. Tapi apakah akan lebih maju? Saya optimis kalau itu. Terima kasih. Oke. Ini karena berkaitan dengan salah satu faktor yang disampaikan tadi adalah kaitannya kontribusi pemuda terhadap bangsa lah. Kita lihat di sini di Indonesia ya, tidak jauh lah di Surabaya saja, mahasiswa ini gagap kalau terjun ke masyarakat.
boro-boro mau jadi menteri. Kemarin sempat rame awal tahun atau tahun kemarin itu ada salah satu masih mahasiswa tuh kalau nggak salah tuh Mas Murida. Dia menjadi seorang ketua RW. Gimana sekarang? Baru resign dari kerjaanku di Tampang. Ini aku lagi cari magangan di advokat. Mau fokus kerja jadi advokat. Sudah ikut loh, PKPL? Sudah. Ikut PKPL lah kan Bapak Iya, yang ada. upah. 15 Desember ini. Iya, ikut yang 15 Desember yang upah. Ini mau cari magangan dulu. Susah. Ngobrol sama langsung praktisi-praktisi. Sering kalau sama beliau. Iya, nanti tinggal di list aja, checklist. Ini lagi mau nyoba masukkan di AHP. Oh, Kan ada di Pakuan. Coba lah. monggo saya tak. Iya. Iya Pak. Kira-kira untuk menyongsong 2045 ya salah satu faktor yang digandeng-gandeng lagi kan bonus demografi ya. Banyaknya anak muda terutama generasi saya kelahiran 90 kan banyak sekali sekarang yang memenuhi kuota penduduk masyarakat Indonesia. Nah, dari tadi beberapa contoh ketika masyarakat mahasiswa atau pemuda ini gagap saat terjun di dalam masyarakat. Lalu solusi seperti apa sih yang bisa ditawarkan oleh instansi pendidikan maupun instansi organisasi kepemudaan dan lain-lain? Gimana Pak Didi? Terima kasih atas kesempatannya Mas Daru. Ini masih nyambung dengan pertanyaan yang tadi. Prognos mengenai 2040-an Indonesia akan menjadi bangsa yang maju. Saya katakan bangsa. Jadi mohon dibedakan bangsanya yang maju, apa negaranya yang maju, apanya yang maju ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, maju menurut siapa ini? Lah, pertanyaan tentang maju menurut siapa ini terkait dengan ukuran. Kalau maju menurut IMF, menurut World Bank, menurut UNDP, berarti kan ukuran-ukuran mereka yang dijadikan standar untuk menilai maju tidaknya sebuah bangsa atau majunya sebuah negara atau pemerintahan dan seterusnya. Nah, ini harus diperjelas dulu pertanyaannya. Tapi meskipun ini masih belum dirumuskan ya mengenai maju bagi siapa, dengan ukuran siapa, terus yang maju itu siapa, tapi saya akan mencoba untuk membuat prognos. Setidaknya melihat variabel-variabel yang ada sekarang. Sebagai contoh misalnya adalah tadi dikatakan ada bonus demografi. Bonus demografi itu akan tetap dianggap sebagai bonus manakala secara kependudukan sebagai aset nasional penduduknya ini adalah penduduk yang berkualitas. Itu baru layak atau tepat dikatakan bonus demografi. Bonus demografi ini justru akan menjadi petaka demografi manakala penduduk dengan jumlah besar ini tidak berkualitas. Ini pun mengundang pertanyaan sekali lagi, kualitas menurut siapa, dengan ukuran apa, kan begitu. Nah, yang kita maui adalah kualitas menurut ukuran kita sendiri. Kualitas menurut ukuran kita sendiri ini sebenarnya adalah manusia yang insan kamil, manusia yang paripurna, manusia yang justru kamanungsan. Itu menurut kita adalah manusia yang berkualitas. Tapi celakanya ukuran ini kan tidak dipakai oleh institusi pendidikan. Institusi pendidikan punya ukuran sendiri. Disebut manusia berkualitas itu ketika manusia ini memiliki daya saing. Bersaing di mana? Ya di internasional, di pasar. Sehingga ukurannya yaitu tadi ukuran-ukuran industrial. Jadi Anda akan dianggap tidak berkualitas kalau Anda tidak paham sistem, tidak paham infrastruktur, tidak paham manufaktur, tidak paham jasa, pasar, dan seterusnya. Anda dianggap tidak berkualitas meskipun Anda adalah orang baik. Nah, ukuran-ukuran semacam inilah yang sering menjadi semacam ilusi atau menjadi semacam hipnosa bagi masyarakat. Masyarakat dihipnotis melalui media-media.
Jadi media melakukan konstruksi, menghipnotis masyarakat sehingga masyarakat yang tadinya itu punya ukuran atas manusia yang baik itu bergeser ukurannya. Dan ukuran yang telah bergeser itu dilegitimasi oleh institusi pendidikan. Negara mengamininya dengan demikian. Nah, salah satu variabel adalah demografi. Kita mengalami ledakan kependudukan sehingga secara aset atau secara modal perubahan sosial kita itu memiliki penduduk yang besar. Itu variabel pertama. Variabel yang kedua adalah kekayaan sumber daya alam kita. Sumber daya alam kita itu sangat melimpah ruah. Di satu sisi SDA kita itu adalah anugerah, aset atau modal. Tetapi ini ibarat pisau bermata dua ini. Bisa jadi SDA kita yang kaya itu justru mengundang bahaya yang mengancam. Mengapa? Karena ada bangsa-bangsa lain yang wilayahnya itu secara SDA miskin. Akhirnya ini mengundang bangsa-bangsa lain untuk datang ke sini, membarter kelebihan mereka. Misalnya mereka punya kemampuan di bidang teknologi, mereka punya kemampuan di bidang sains, punya kemampuan di bidang sistem, jasa, dan seterusnya. Itu mereka barter dengan hasil-hasil SDA yang kita miliki. Nah, agar kita mau membarter semua itu, kita harus dihipnotis dulu bahwa seolah-olah teknologi, sains, sistem itu adalah kebutuhan. Akhirnya kita rela membarter SDA kita dengan hal-hal yang sebenarnya bukan kebutuhan kita kok itu. Itu variabel yang kedua, SDA. Variabel yang ketiga adalah organisasi yang mengelola semua itu. Siapakah itu? Negara. Lah pertanyaannya, apakah betul negara ini mampu mengelola seluruh aset-aset yang dimiliki tadi itu? Kalau melihat contoh kasus menurut Thomas Hobbes tadi bahwa negara itu harus berdaulat penuh untuk mengatur negaranya. Pas dulu ntar. Kontrol negara terhadap kekuatan-kekuatan di masyarakat atau warga negara. Ini seharusnya negara kalau ingin tidak dikatakan sebagai negara yang lemah, maka negara punya wewenang dan menggunakan wewenangnya atau kekuasaan itu untuk mengendalikan itu semua. Nah, Thomas Hobbes yang mengandaikan negara sebagai monster yang punya kekuatan yang terlalu powerful itu bisa digunakan pada negara modern sekarang ini dalam arti wewenangnya saja. Nah, dalam arti wewenangnya saja. Tetapi dalam hal-hal yang sifatnya adalah urusan private atau individu, maka kekuasaan negara atau wewenang negara itu sebaiknya justru digunakan untuk melindungi kedaulatan private tadi itu. Saya pikir negara yang semacam itu untuk saat ini, sementara ini adalah negara yang diidealkan oleh orang sedunia. Saya pikir itu. Ini hostnya siapa sekarang ini? Tetap saya. Ya wes tutup. Baik, itulah diskusi yang telah kita jalani bersama Haikal, Pak dan Pak Didin PhD. Nggak ditambahin. PhD bukan PhD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad. Sekarang duduk.